Halo Sobat Bersinar, di samping saya udah ada pemuda yang nekat berjualan kopi di rumah, usianya udah 100 tahun nih. Nah, siapa lagi kalau bukan Mas Luhut Mahendra. Selamat siang Mas Luhut. Siap, selamat siang. Selamat siang. Wah, Mas Luhut ini dikenal pelaku apa ya, kopi ya, pegiat kopi di Kabupaten Klaten. Sudah termasuk senior nih Mas. Wah ya, alhamdulillah. Selamat senior nih. Alhamdulillah. Ini udah berapa lama Mas di kopi, berkecimpung di dunia kopi di Klaten? Saya berkecimpung di dunia kopi khususnya di kota Klaten itu kira-kira ya 8 tahunan lah Mas. 8 tahun. 7-8 tahun. Awalnya itu sebelum buka kepatihan ini ya. Awalnya kemana dulu nih? Saya tahun 2017 sudah buka warung kopi kecil-kecilan lah. Itu sampai sekarang juga alhamdulillah berkembang. Terus ini sekarang saya mencoba membuka alternatif ngopi baru di Klaten ini yang kedua. Oke, ngomong-ngomong soal alternatif, apa kedai kopi alternatif, berarti brand alternatifnya ya? Ini sudah berbeda dengan brand pertama, berarti ya Mas ya? Dengan Nengratan. Nengratan sekarang konsepnya ya kedai kopi kekinian, pakai mesin. Di sini pakai kompor. Sini tradisional. Kompor. Tradisional. Kok kalau banyak yang lihat tuh kayak timpang, wah, apa ini udah kehabisan modal atau bagaimana kok tiba-tiba beda banget konsepnya nih? Bisa ceritain Mas? Ya satu itu kalau coffee shop itu kan kebanyakan sekarang ini ya pakai mesin ya. Mesin ya. Itu juga sekarang terbilang lumayan lah harganya lah. Tapi lumayan itu berapa Mas Sobat Bersinar? Pada nggak tahu nih harganya. Ya sebut aja satu merek gitu guys. Lumayan lah gitu ya. Puluhan juta gitu ya Mas. Puluhan juta. Sebenarnya ya konsepnya sih memang saya sengaja memasukkan seduhan tradisional atau pembuatan kopi tradisional itu untuk pembeda dari kedai-kedai kopi atau coffee shop yang mulai masif di kota ini ya. Saya mencoba memberikan tempat atau alternatif usaha, alternatif nongkrong, alternatif untuk orang ngopi yang bisa masuk semua kalangan. Semua kalangan. Dari teman-teman yang masih remaja atau sampai udah berkeluarga gitu. Semua bisa masuk lah, tidak ada keraguan untuk mencoba gitu. Mencoba untuk datang ke sini gitu. Karena kalau kita memakai alat-alat tradisional itu tentunya itu bisa meminimalisir operasional alat sehingga harga-harga pun juga lebih bisa terjangkau. Gitu. Apa aja tuh Mas kayak berarti bukan alat-alat kopi yang fancy berarti ya, tradisional? Enggak, kita kalau untuk kopinya ya Mas. Untuk kopinya ya sudah kita roasting, kita giling halus. Terus kita seduh, kita saring, kita kita panaskan, sudah gitu aja. Kayak kopi yang dibuat orang-orang di rumah gitu ya? Iya. Tapi hanya bedanya mereka nyari suasana baru ke sini. Ya. Berarti ngopi di sini nggak perlu pakai dandan dulu Mas? Biasanya kan fancy gitu kan, enggak lah. Wangi. Segala model lah, segala kalangan. Aman sih. Yang pakai celana pendek, sandal jepitan ya banyak Mas. Sarungan oke lah. Sarungan oke. Gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung mau ngopinya gimana ya modelnya. Nggak usah takut kalah berpakaian lah. Kalau awal buka kapan nih Mas kedai kopi Kepatihan ini? Bulan Mei sih. Mei tahun ini baru. Mei tahun. Berarti belum lama ya. Perkembangannya gimana tuh? Dari mulai buka sampai sekarang, apakah masyarakat sudah bisa menerima di tengah masifnya perkembangan kedai kopi di Kabupaten Klaten? Ya lumayan lah. Cuman ya karena
satu keuntungan kita itu di lokasi kita di kota ya. Lokasi di kota itu mau nggak mau juga lebih cepat dikenal orang gitu daripada mungkin kita buka di daerah-daerah kecamatan atau di pinggiran-pinggiran kota, di pinggir-pinggiran. Di mana Mas alamatnya bisa di-spill? Siapa tahu banyak saudara yang penasaran nih kok rumahnya 100 tahun di sini gitu kan. Ini alamatnya di Tegal Kepatian, Jalan Kepatian di Bareng ya. Bareng. Di Bareng. Oh. Jalan Raja Wali ya. Jalan Raja Wali. Oke. Oh ya Mas, ngomongkan soal rumahnya, kenapa kok milih di sini? Rumah umur 100 tahun itu ya kayaknya repot untuk maintenance dan lain sebagainya. Buat beli alat kopi yang fancy kayaknya udah Dapat ya. Kalau lokasi, saya kebetulan ini sebenarnya rumah kakeknya teman saya, Mas. Rumah kakeknya teman saya, kebetulan beliau sudah meninggal, jadi tempat ini kosong. Kemudian saya ditawari untuk siapa tahu bisa untuk tempat berjualan atau tempat untuk usaha gitu. Akhirnya saya tengoklah, saya cek lokasi, menarik, unik, kemudian ya itu langsung bisa saya eksekusi. Kalau bangunannya sih sudah rapi ya, cuman saya langsung untuk respon aja, misalnya kurang apa gitu, berarti nggak respon bangunan yang udah ada aja. Kacamata pengusaha itu memang beda ya, datang cocok ya. Jadi ya disesuaikan lah sama usaha yang kita rencanakan, itu sama tempatnya saya setting, ternyata ya bisa cocok, bisa sesuai sama kriteria usaha yang mau saya bikin, ya udah akhirnya saya gas aja. Ide dulu atau tempat dulu nih? Ide dulu. Berarti memang sudah ada sudah di pikiran, ada ide. ada mau kopi yang tradisional itu ya. Cuman kan masih cari-cari tempat. Nah, kebetulan ya rezeki saya dapat tawaran itu, tempatnya juga bagus, ya udah akhirnya di sini. Oke, ngomongkan soal kopi tradisional, menu utamanya apa nih Mas? Kalau boleh tahu nih. Menu utama untuk minuman kopi ya. Ya, kopi robusta. Kopi robusta Kak. Kopi robusta. Oke. Dominan robusta. Kopi hitam, kopi butter. Ya menu-menu kopi-kopi tradisional biasa lah. Tradisional. Kopi robusta, kenapa kok milih robusta itu Mas? Kopi robusta itu untuk saya lihat di kota ini ya, di Klaten ini kebanyakan masih kebiasaan ngopinya itu ya kopi hitam Mas. Kopi hitam, kopi robusta, kopi yang pahit, kadang dicampur gula. Okay. Kalau untuk kopi-kopi Arabica mungkin sudah banyak yang tahu dan sudah banyak peminatnya, cuman ya kembali lagi untuk ngopi harian itu biasanya robusta sih. Disclaimer dulu Mas, di sini tidak haram menggunakan gula ya. Oh enggak. Disclaimer dulu sesuai selera aja lah. Untuk teman-teman yang pecinta kopi, ini Mas Luhut sudah beda aliran nih ya. Oh enggak. Ini disclaimer bebas, dulu. Selera, kalau kopi selera. Ya. Selera. Ayo pendekar kopi datang ke sini ngerutuk. Wah, reviewnya jelek nanti. Enggak apa-apa. Yang penting yang ngopi masih banyak ya Mas. Oke. Robusta, bahan bakunya dari mana nih dapatnya nih? Saya robusta biasanya pakai robusta Temanggung atau dari Jawa Timur Dampit. Supplier lokal ya berarti ya? Supplier lokal. Jadi memang untuk memberdayakan teman-teman petani lokal ya? Iya. Oke. Nah, ngomongkan soal kopi robusta itu nggak terlepas dari kondisi industri kopi di skala nasional. Sekarang kan banyak permintaan cukup meledak nih robusta, akhirnya harga juga semakin tinggi, kemudian supply-nya juga tersendat karena banyaknya peminat kan. Nah, kedai Kepatian gimana tuh untuk menghadapi tantangan seperti ini? Kalau sejauh ini masih aman ya, artinya kalau bahan baku memang sedang kesulitan, kita menyesuaikan kok, artinya ya mau nggak mau dari harga jual
petani kepada kita, ya kita sesuaikan aja Mas untuk harganya. Kita juga tidak mau memberikan kopi yang apa adanya, maksudnya untuk mengejar harga jual murah terus kita pakai kopi yang kurang bagus gitu ya, enggak ya. Satu Ya, kualitas kita harus kualitas terjaga, harganya menyesuaikan gitu aja. Tidak memberatkan customer juga yang penting. Oke, buat sobat-sobat bersinar, kalau belum tahu ini senior saya di dunia perkopian ini udah senior sekali ini. Jadi sekali melihat udah tahu mana biji kopi yang berkualitas, mana yang tidak nih. Jadi jangan khawatir untuk ngopi di sini ya. Oke. Kalau untuk adaptasinya gimana Mas untuk soal persaingan dan dengan maraknya brand-brand kopi yang masuk di Klaten ya, banyak yang bahkan sampai skala nasional internasional pun masuk ke sini gitu. Nah, untuk menghadapi itu di tengah gempuran brand-brand besar itu, bagaimana kiatnya dari Kopi Kepatihan untuk survive gitu? Sebelum saya untuk konsep usaha ini tuh sebenarnya saya sudah membaca itu ya, artinya saya cari aman aja, makanya saya cari konsep baru yang kira-kira orang lain itu menjadi pilihan alternatif gitu. Karena sebagian besar yang kedai-kedai atau coffee shop buka itu kan ya hanya apa ya, mohon maaf, untuk hanya mengejar tren aja. Mengejar tren jualan kopi, terus mereka yang penting bisa beli alat, yang penting bisa nyeduh, tapi sebenarnya masih banyak hal-hal yang masih harus dipelajari sebenarnya gitu. Nah, kalau untuk saya buka ini itu ya, yang pertama kopinya masih mudah didapat. Karena pakai dominan Robusta. Untuk bahan baku premium juga masih mudah didapat. Untuk harga-harga pendukung lain juga masih mudah didapat. Jadi ya sejauh ini aman Mas, maksudnya tidak persaingan beberapa coffee shop itu ya tidak terlalu terpengaruh lah. Tidak terpengaruh karena perbedaan konsep itu tadi ya. Oke. Mas, penutup nih Mas, untuk harapan dari kedai Kopi Kepatihan ini seperti apa untuk kedepannya, kemudian rencananya mau seperti apa, ekspansi bisnisnya bagaimana? Kalau rencana kedepannya ya saya masih berusaha mengembangkan lebih profesional aja, maksudnya ya ini saya masih belajar ya, masih beberapa bulan saya buka ya, masih terus belajar bagaimana caranya meningkatkan penjualan, bagaimana menerima customer yang baik. Kalau jangka pendeknya itu sih, kalau jangka panjang ekspansi ya mungkin nanti saya pengennya ya model apa ya, jualan kopi tapi yang jemput bola, artinya yang bisa kemana-mana lah, pindah-pindah atau keliling. Ini rencana saya dengan produk yang tetap berkualitas ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Luhut sudah sharing ke Sobat Bersinar. Sobat Bersinar kalau mau ngopi di Kepatihan langsung aja datang ke Jalan Raja Wali, tepatnya di samping masjid apa Mas? Samping masjid Kepatihan. Tegal Kepatihan ya maksudnya. Sampai masjid pas ya. Dari Samilaris ke utara. Oke ya. Oke, langsung aja datang ke sini. Bukanya jam berapa Mas? Bukanya jam 1 siang sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Jadi jangan takut mau ngopi siang atau maupun ngopi malam, pasti diterima di sini. Mau pakai sarung, mau pakai sneakers, terserah ya. Silakan. Aman. Oke, terima kasih Sobat Bersinar sudah menyimak obrolan santai kita. Tetap stay di Rolasan, saksikan episode-episode berikutnya yang tentunya menarik, dan selalu support UMKM lokal. Salam.